Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu surah dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 103. Surah ini menjadi sunnah di dalam sholat fardu kita sehari-hari. Di dalam doa iftitah kita selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan keikhlasan pada intinya dalam beribadah. Jadi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di dalam doa iftitah ini, sebelum masuk kepada rukun sholat, yaitu surah Al-Fatihah, maka disunahkan kita membaca doa iftitah ini. Setelah takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah qadra wa asir. Kenapa doa iftitah ini mesti dibaca sebelum memasuki rukun, meskipun hukumnya sunnah? Supaya manusia lebih terfokus kepada ibadah, dalam hal ini sholatnya lillahi ta'ala. Karena seluruh rangkaian sholat atau baik buruknya seseorang bukan hanya karena persoalan nanti di akhirat saja, tetapi persoalan-persoalan duniawi bisa selesai dengan baiknya sholat seseorang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini dimulai dengan inna sholati karena memang dalam keadaan sholat. Tetapi dalam sholat itu juga meminta kemuliaan, kebaikan. Sholat itu sebagai sarana ibadah, dan sarana ibadah itu untuk menopang kehidupan, dan kehidupan itu untuk akhir atau mati yang baik. Maka rangkaiannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sederhananya ketika kita sedang sholat, dan sholat itu adalah merupakan rangkaian dari ibadah ta'abud kepada Allah, dengan sholat, dengan ibadah itu kita meminta kebaikan kehidupan. Wa mahyaya, bukan hanya kebaikan ketika hidup saja, wa mamati, kebaikan ketika dalam keadaan. Maka rangkaian-rangkaian ini bagi seorang muslim mesti dibaca. Mesti dibaca. Jangan sampai sholatnya punya maksud yang lain, punya tujuan yang lain, punya ilah-ilah yang lain. Jangan sampai setiap rangkaian ibadahnya mempunyai tujuan yang lain. Jangan berani menukarkan ibadah untuk persoalan-persoalan dunia. Sebab persoalan dunia itu adalah persoalan sebab akibat. Ya, persoalan sebab akibat. Jadi kalau menurut bahasa Sunda mah, Ajengan Kiai Haji Khair Apandi itu pernah menyebutkan ulah nukerkeun ibadah anjeun ku persoalan-persoalan dunia. Jadi jangan pernah menukarkan
rangkaian-rangkaian ibadah, ritual-ritual ibadah kita dengan persoalan-persoalan dunia. Meskipun ada keterangannya seperti itu, misalkan sholat duha bisa mendekatkan rezeki, atau misalkan sholat tahajud itu bisa memperoleh kekayaan. Jangan sampai kita tak duha ya duha saja sebagai ta'abud. Adapun persoalan rezeki mendekat itu sebab akibat. Tetapi niat duhanya bukan untuk mengejar rezeki. Niatnya ta'abud saja kepada Allah. Adapun rezeki menghampiri kita itu persoalan lain. Nah itu dalam sholat tahajud misalkan fatahadzat bihi nafilatallah. Dengan tahajud nafilatallah setengah kekayaan alam dunia misalnya. Tetapi jangan dijadikan tahajud untuk mengejar dunia. Nah ini yang jadi persoalan. Misalkan kita mendawamkan misalkan ingin mempunyai keistimewaan, namun dalam budaya Sunda kanuragan. Misalkan kita sering mendawamkan zikir ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, atau mendawamkan zikir-zikir yang lain yang tertera misalkan dalam Asmaul Husna, tetapi dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam tradisi keilmuan keislaman memang ada zikir-zikir yang dikhususkan untuk tujuan-tujuan tertentu, tetapi bukan dijadikan tujuan utama. Semestinya itu adalah sebab akibat. Misalnya ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya matin, itu kan zikir. Nanti pada sholat di sebagian pondok pesantren, misalkan untuk memperkuat mental santri, memperkuat keberanian, karena tantangan dulu pesantren dan tantangan pesantren modern itu berbeda. Nah, zikir-zikir itu diajarkan sejak zaman kolonialisme. Karena persoalan santri zaman kolonialisme dengan persoalan santri zaman modern berbeda. Persoalan santri kolonialisme itu dia ikut berjuang mengusir penjajah. Maka diperkuat dengan zikir-zikir ya qawiyu ya matin ikhtisarudalimin ya amanah khaifin dan lain sebagainya. Tantangannya adalah mengusir penjajah, tetapi zikir-zikir tantangan santri modern kan buduk, ararate, apakah zikirnya masih selaras? Nah ini misalkan contoh salah satu yang mesti dipikirkan. Nah di dalam berbagai disiplin keilmuan ini tantangannya yaitu pertama dalam sholat. Misalkan disebutkan bahwa kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya salih, maka salih seluruh amal. Maka kalau sholatnya baik, seluruh amalnya juga baik. Cuman tantangannya itu di doa iftitah itu. Tantangannya di doa iftitah itu apakah selaras atau tidak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah ibadahnya itu memang murni lillahi ta'ala atau karena lain? Karena ada sebagian orang yang ibadahnya itu adalah untuk menukar dengan misalkan kanuragan, kekayaan, keistimewaan, jabatan. Wa mahyaya, adapun misalkan kehidupan penghidupannya, misalkan kita selalu berdoa kepada Allah, rizki halalan thayyiban wasi'an. Jadi kita meminta itu kepada Allah, bukan rizki pertamanya itu mesti kan sekarang ya Allah berikanlah aku rizki yang luas, tetapi dia lupa terhadap kualitas kebaikan dan kehalalannya. Maka dalam kitab-kitab bukan wasi'an yang didahulukan, tetapi mestinya halalan thayyiban wasi'an. Halal dulu, baru baik, baru luas. Nah ini
Jadi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kenapa kita mesti begitu? Ya supaya la syarika, supaya kita tidak membuat syirik-syirik kecil. Jangankan syirik besar, syirik kecil aja yang sering kita lakukan. Ya, riya itu syirik kecil. Jadi sholat tahajud, sholat duha untuk mengejar dunia, la syarikalah. Itu jangan. Kenapa? Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kenapa demikian? Ya karena itulah yang diperintahkan oleh Allah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oleh karena itu memperbaiki kualitas kehidupan, memperbaiki kualitas keilmuan, memperbaiki strata atau kehidupan manusia hendaklah dimulai dari ritual-ritual ibadah. Karena kalau dimulai ritual ibadah sudah tercampuri dengan persoalan-persoalan lain, maka segala kehidupannya adalah manipulatif. Orang Inggris bilang habit is second nature. Kebiasaan itu adalah watak kedua. Kalau kebiasaan ibadah bukan lillahi ta'ala, misalkan duha, karena keseringan duha, karena tujuannya adalah dunia, maka ibadah-ibadah yang lain itu nanti akan tercemar. Jadi itulah kiranya mesti doa iftitah ini diresapi, dipahami supaya sholatnya berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Chef, kita butuh foto jeung Abi Nur tadi. Oh, iya.